Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan sharing melanjutkan update sistem informasi gaji absensi pengelolaan administrasi integrasi. Kali ini sistem sudah update untuk perhitungan gaji payroll per bulan. Untuk halaman daftar gaji, slip gaji, riwayat slip gaji, kartu cuti, mungkin Bapak Ibu yang belum mengetahuinya bisa melihat video saya di video sebelumnya, nanti akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Kali ini saya akan sharing untuk membuat payroll. Sebelum membuat payroll, kita harus membuat master gaji perolehan data pegawai setiap bulan. Untuk total kali ini komponen gajinya, saya ada gaji pokok, tunjangan, apel, EBK atau bonus, cuti, lembur, perjalanan dinas, kemudian ada komponen pemberi kerja, iuran yang dibayarkan pemberi kerja, dan kemudian ada potongan iuran pegawai. Untuk komponen ini kita bisa update sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing. Loading internetnya lelet. Kebetulan sistem ini sudah saya upload pada hosting saya, jadi saya tidak memakai server lokal atau SAMPP, jadi saya langsung ke hosting. Kita bikin dua data contoh. Untuk PTKP di sini saya sudah menginput otomatis perhitungan tarif efektif rata-rata bulanan. Jadi begitu kita masukkan PTKP serta penghasilan bruto, nanti rumus di PPA 21-nya akan otomatis terhitung dari berdasarkan PTKP dan penghasilan bruto. Dan disitu juga ada info ter A, ter B atau ter C dan persentase PPh-nya. Sungai Terus 2000.
Untuk data master pegawai sudah di-input berdasarkan penerimaan bulan atau nanti bisa diubah sewaktu-waktu jika ada atau semisalnya kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan atau gaji pokok. Pada data master ini kebetulan di kolom ada nama, informasi status PTKP, jabatan, gaji pokok ditambah gaji fungsional. Otomatis saya langsung merumuskan pembulatannya sampai dengan 1000. Kemudian pendapatan rapel, EBK, dan cuti ini bagian dari komponen gaji. Dan lembur PDDN itu pembayarannya kebetulan saya menyusun ini di dalam luar gaji. Kemudian ada kolom pemberi kerja, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, DPLK yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung PPh 21-nya, saya menotalkannya ke penghasilan bruto. Dari pembulatan gaji pokok tunjangan fungsional, ditambah rapel, ditambah EBK, kemudian cuti, komponen pembayaran di luar gaji, dan komponen pemberi kerja kita total sebagai penghasilan bruto. Kemudian ada potongan dari penghasilan pegawai yang dibayar tiap bulan sebagai iuran pegawai. Ada JHT, pensiunan, BPJS, tenaga kerja, kesehatan, DPLK, pinjaman. Nah, kita juga bisa cetak data pegawai per pegawai, atau kita bisa cetak data per halaman data master pegawai. Wah, kita bikin legal. Nah, begitu di legal, otomatis datanya kebuka. Kebetulan untuk data master informasi gaji pegawai saya tidak membuat seperti logo atau tanda tangan pimpinan. Baik, untuk membuat payroll-nya tiap bulan yang kita laporkan ke pimpinan, kita bisa buat payroll. Nah, ini halaman payroll ini otomatis langsung mengambil data dari data master pegawai yang sudah kita rekam sebelumnya. Sini ada komponen gaji, yaitu yang tadi saya sebutkan, pembulatan dari gapok dan tunjangan fungsional, rapel, EBK, cuti. Kebetulan lembur PDDN di luar penghasilan dari gaji. Kemudian ada pemberi kerja dan brutonya 2050. Dan ini tarif, karena ini tidak capai, mungkin kita balik ke pegawai dulu, kita bikin yang lebih tinggi penghasilannya agar timbul rumus ternya. 100 juta lah, atau tambahan lagi cuti 350 juta. Wah, ini mah gajinya anggota DPR ini ya. 100 juta. Kemudian kita balik ke payroll, kita buat payroll. Nah, di sini untuk penghasilan bruto 450 juta itu saya sudah bikin rumusnya. Kebetulan si Budi statusnya kawin tidak ada tanggungan dan masuk kategori ter-A, dan presentasi tarif terbulanannya 29% dari bruto, yaitu 130 juta 500 sekian. Kemudian kebetulan komponen saya
penghasilan setelah gaji, yaitu hanya penambahan dari pembulatan rapel, EBK, dan cuti. Itu yang diterima pegawai. Jadi yang dibayarkan pegawai saya masukkan ke dalam penghasilan setelah gaji. 100.350 okop. Karena yang di luar dari gaji kosong semua, jadi otomatis sama dengan bruto. Beda dengan si pegawai UMI, yaitu penghasilan setelah gaji 5.000, berbeda dengan bruto, karena bruto komponen semuanya dari komponen gaji, pembayaran di luar gaji, dan pemberi kerja. Karena penghasilan gajinya tidak dipotong gaji karena status pajaknya kita ditanggung oleh perusahaan. Kita bisa sesuaikan payroll ini sesuai kebutuhan. Bruto. Jadi penghasilan setelah gajinya yaitu 2.000 ditambah 3.000, jadi 5.000. Bulatan, rapel, EBK, dan cuti 5.000 sudah benar. Dikurang potongannya, yaitu potongannya lebih gede dari yang diterima, sehingga si Umi malah hutang. Wah, coba kita ganti lagi. Kita ubah penghasilannya si Umi agar tidak minus. Masih minus juga. Ya itu dia terakhir nggak diangkat. Belum kesimpan, sorry. Chat dulu. Ini salah. Desimalnya yang saya input 1 juta. Total penghasilan bruto 1 juta. Oke, kita simpan. Kita buat payroll. Ya. Brutonya Xiaomi 1.900.000, penghasilan netonya 1.400.000. Jadi yang tidak terhitung dari bruto perbandingan dengan penghasilan setelah gaji itu hanya 5.000, yaitu dari pemberi kerja, pembayaran di luar gaji. Ya itu aja yang nggak diterima di pegawai UMI. Nah, di sini poinnya yaitu kita bikin misalkan payroll untuk Januari 2026. Kita setel. Kemudian jika nominalnya sudah sesuai, penghasilan neto ini yang akan ditransfer ke pegawai, kita bisa submit tombol validasi dan rekam data bulanan. Ya, payroll periode di sini nanti ada notifikasi payroll periode Januari 2026 berhasil divalidasi dan direkam. Baik, kita akan melihat apakah sudah terekam di data validasinya. Ya, sudah terekam di riwayat payrollnya. Kemudian kita akan misalkan menyimpan untuk payroll bulan Januari. Bulan Januari tanpa ada pegawai UMI, hanya si Budi. Berarti
karena ini data payroll yang link dari data pegawai yang di input, kita harus merubah data pegawai. Misalkan contoh si Umi sudah keluar, atau kita tambahkan saja. Karena ini saya tidak bikin tombol hapus ke daftar pegawai, jadi saya hapus dari database-nya langsung. Atau kita tambahkan saja di bulan Februari itu ada 3 orang. Ya, sudah ada. Kita bikin payroll bulan tadi ingat ya, tadi Januari itu kita cuman merekam payroll 2 orang. Nah, sekarang di bulan Februari kita akan merekam payroll 3 orang. Kita pilihnya bulan Februari. Kita akan merekam data payroll 3 orang ini. Jangan lupa kita cek bulannya. Ini adalah menu halaman status kalkulasi berjalan. Kita validasi rekam data payroll bulan Februari, oke. Nah, Februari. Nah, kemudian di sini kuncinya yaitu kita akan mengecek riwayat payrollnya, benar atau tidak payroll Januari dan Februari itu. Jadi Neneng belum ngejalanin yang disuruh sama Kita akan lihat status payroll di bulan Januari ada siapa aja. Ya benar ya. Di bulan Januari payroll yaitu ada Budi dan Umi saja. Kemudian di riwayat payroll Februari, nah dia keluar 3 pegawai ini yang kita tambahkan setelah Budi dan Omen. Oke. Nah, kita juga bisa cetak scape. Nah, laporan payroll lengkap periode Februari 2026. Di sini juga saya sudah buatkan logo dan posisi area untuk tanda tangan pimpinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, kan mamanya masih cuti. Legal. Iya. Makanya udah nggak sabar. Oh, pakai legal juga nggak bisa. 3 bulan baru berani ngajak jalan. Polio. Oh, di Ya, ngajak jalan ke mall, makan, tahu gitu. Kalau wah nggak berani lah, ya sabir aja dulu. mana polio. Iya. Paling ke situ ke mall. Karena yang gede Oh, udah pakai A2 aja deh. sendiri. A2. Kalau nggak diajak, yang kecil doang pasti kan dia nangis. Pasti nangis. Nah, Iya, yang kadang kalau kecil ya. mamanya lagi mandi yang jaga ya. Kalau kebetulan ini saya tidak terhubung dengan printer, jadi tidak tampil semuanya. Kalau terhubung dengan printer sesuai kertas folio dia akan tampil semuanya. Tadi Neneng mau ke sono, aduh perut Neneng lagi nggak enak banget. Kita juga bisa simpan sebagai PDF, langsung disimpan. Di sini saya juga sudah bikin format penyimpanan namanya. Periode Februari 2026 kita simpan. Baik, kita lihat apakah sudah tersimpan. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah tersimpan lengkap Si AA ngomong dan informasinya. apa lagi gitu tentang Pero 3 juta. Sini ada informasi jabatan, PTKP, Gapo, komponen gaji. Ini rumusnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ada yang apa
masing-masing. Jadi poinnya di sini nanti pajaknya dipotong dari gaji atau dibayarkan langsung oleh perusahaan atau di gross up sebagai tunjangan. Kita bisa tambahkan juga sebagai kolom tunjangan pegawai sebagai penambah bruto. Potongan sampai dengan neto yang akan dibayarkan ke pegawainya masing-masing. Sini juga kita ada total pengeluaran bulan Februari yaitu 2.400.000. Tanda tangan. Oke. Ya, itu aja yang bisa kita sharing sistem gaji, absensi dan pengelolaan administrasi integrasi atau yang saya namakan GAPAI. Untuk lihat menu lainnya dari menu ini yaitu daftar pegawai, slip gaji, riwayat gaji dan kartu cuti. Kartu cuti itu bisa dilihat di video sebelumnya. Demikian yang dapat saya sharing. Jangan lupa mampir lagi ke channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.